Assalamualaikum anak-anak mualimah. Semoga anak-anak mualimah dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, jumpa lagi dengan mualimah di pertemuan tema 1 subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Belum belajar, mari kita persiapkan alat-alat tulisnya dan rapihkan tempat belajarnya. Setelah bersih dan rapi, sudah dipersiapkan alat-alat tulisnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak mualimah, coba buka aplikasi Al-Quran yang ada di tablet atau juz amanya. Kita murojaah dulu ya, surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghufaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Shadaqallahul azim. Diulang-ulang terus di rumah ya. Semoga anak-anak mualimah mendapatkan pahala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk pelajaran sains Al-Quran, coba anak-anak mualimah lihat di Iqra-nya. Kita akan mempraktikkan cara membaca pada perubahan harokat mad iwad. Nah, ikuti mualimah ya. Yaumal qiyamati wazna. Untuk nan, fathah tanwin diganti dengan fathah saja karena kita wakofkan pada akhir ayat sehingga dibaca wazna, dipanjangkan 2 harokat. Begitu juga pada ayat berikutnya yang di samping. Coba ikuti mualimah ya. Wal 'adiyati dobha. Karena telah kita wakofkan. Untuk selanjutnya, mualimah minta coba kalian praktikkan di rumah cara membaca pada perubahan harokat mad iwad di Iqra-nya masing-masing, lalu kalian kirimkan kepada mualimah ya berupa video. Pelajaran selanjutnya bahasa Indonesia. Hewan-hewan adalah makhluk ciptaan Allah. Banyak macam-macam jenis hewan. Ada jenis hewan peliharaan, hewan langka, dan juga hewan liar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, anak-anak mualimah, ayo buka buku temanya di tablet halaman 84. Sebelumnya telah kita bahas bahwa pertumbuhan ditandai dengan
tambahnya ukuran, berat, serta tinggi yang tidak dapat kembali pada keadaan semula. Nah, masih ingat kan pembahasan sebelumnya? Yuk perhatikan pertumbuhan pada hewan berikut. Nah, hewan apakah ini? Ya, ini adalah ayam. Nah, bagaimana pertumbuhan dan daur hidup ayam? Nah, daur hidup itu disebut juga perkembangan pada makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Yuk kita perhatikan. Perhatikan ciri-ciri ayam. Ayam tubuhnya berbulu. Ayam memiliki 2 kaki dan paruh. Ayam bernapas dengan paru-paru. Nah, ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur. Lihat pada fase pertumbuhan ayam, dimulai dari telur yang berasal dari induk ayam. Telur selama beberapa hari dierami oleh induk ayam sehingga telur menetas. Telur yang menetas, keluarlah anak ayam atau itik. Nah, anak ayam ini setiap harinya tentu dikasih makan dan minum sehingga tubuh dan ukurannya juga semakin besar sehingga menjadi ayam dewasa. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Bagaimana tahapan daur hidupnya? Yuk kita sama-sama perhatikan daur hidup kupu-kupu. Tahap pertama pada pertumbuhan atau daur hidup kupu-kupu yaitu dimulai dari telur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Kemudian untuk mencari tempat berdiam diri dan membentuk kepompong. Jadi tahap ketiga adalah kepompong. Nah, dari kepompong setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Nah, betapa sempurna ya ciptaan Allah. Pernahkah kalian melihat kucing yang tubuhnya sangat berbeda? Misalnya, tubuh kucing A itu terlihat gemuk dan sehat, sedangkan kucing yang B terlihat lebih kurus. Apakah yang membedakannya? Ternyata ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Contoh, faktor internal, yaitu gen, faktor penentu sifat yang diturunkan dari induknya. Contoh pada kucing yang kurus tadi. Kucing yang kurus itu bisa saja berasal dari gen atau jenis kucing biasa atau kucing kampung. Sedangkan pada kucing yang gemuk dan terlihat cantik, itu bisa saja dari gen atau jenis kucing kota atau seperti jenis kucing Anggora dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Contoh nutrisi seperti makanan dan minuman. Ketercukupan kebutuhan makanan dan minuman menjadikan hewan ataupun manusia menjadi tumbuh secara optimal. Kemudian sinar matahari. Sinar matahari yang sangat dibutuhkan untuk vitamin D pada tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya suhu. Suhu udara juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contoh, ayam tidak menyukai suhu atau udara yang sangat dingin. Berikutnya, Ma'lima akan jelaskan tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Siapa yang masih ingat tentang perkembangbiakan? Berkembang biak artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Macam-macam perkembangbiakan. 1. Ovipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, ikan, burung, katak, dan lain sebagainya. Kedua, vivipar, yaitu hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya ada kucing, sapi, paus, macan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ovovivipar.
makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya kadal, ikan hiu, buaya, dan lain-lain. Cobalah anak-anak mau 5 buka tabletnya, baca pada tema 1, subtema 3, halaman 85 sampai 87 untuk menjawab soal berikut. Soal pertama, sebutkan nama hewan yang memiliki ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sama dengan ayam. Soal kedua, hewan yang memiliki kesamaan daur hidupnya dengan kupu-kupu adalah katak dan nyamuk. Ceritakanlah salah satu daur hidup hewan tersebut. Tulislah dan gambarkan. Baik anak-anak mau 5, kita cukupkan pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.